Selamat datang kembali. Anda mungkin berpikir ya, kalau perusahaan sudah besar, sudah mapan, wah jalannya pasti lurus-lurus aja. Tapi ternyata, nggak juga loh, mereka itu sering banget ada di titik-titik perubahan penting. Krusial malah ya. Betul, krusial yang menentukan masa depan mereka. Hari ini kita mau kupas tuntas nih momen-momen ini. Sumber kita dari bab 30 buku Loved, karya Martina Lauchenko. Oke. Fokus kita kali ini ingin memahami kapan sih dan kenapa juga peran produk marketing itu jadi penting banget di persimpangan jalan ini. Produk marketing ya. Iya, ini relevan banget buat Anda yang mungkin kerja di perusahaan yang ya udah lama berdiri tapi kok rasanya pertumbuhannya agak melambat. Atau lagi ada tantangan baru. Mari kita gali lebih dalam yuk. Yuk. Nah, titik krusial pertama nih yang sering banget dihadapi, seperti yang dibahas di sumber kita, produk Anda sukses, udah matang gitu, tapi tiba-tiba pasarnya berubah. Nah, ini sering kejadian. Iya kan? Mungkin ada teknologi baru atau generasi pelanggan baru yang ekspektasinya beda banget. Contohnya kayak John Deere itu kan ya, mereka harus adaptasi. Betul sekali. Yang menarik di sini, perang produk marketing itu jadinya bukan cuma soal bikin brosur atau rilis fitur baru. Bukan itu aja. Terus gimana dong? Mereka itu jadi kayak, arsitek adaptasi perusahaan. Harus bisa mendorong pasar buat nerima perubahan, tapi juga nyelarasin tim internal. Gak gampang loh. Wah, mendorong pasar sekaligus internal ya. Berat juga. Iya, butuh pesan yang konsisten, terus pinter-pinter juga cari influencer baru. Siapa sih yang didengerin sama generasi pelanggan baru ini? Dan harus berani coba taktik go-to-market atau GTM yang baru. Taktik baru? Kayak gimana tuh? Ya bayangin aja, perusahaan sekelas John Deere gitu. Mungkin perlu bikin video TikTok singkat. Kan kedengarannya aneh ya buat kultur korporat lama. Haha, iya juga sih. Jadi produk marketing harus berani keluar dari kebiasaan lama ya. Tepat. Bukan cuma soal ngomong dong, tapi benar-benar merancang strategi adaptasi di lapangan. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda. Seberapa siap sih perusahaan Anda keluar zona nyaman pas pasar berubah drastis? Tim produk marketingnya dikasih wewenang nggak buat memimpin perubahan GTM itu? Pertanyaan bagus tuh. Oke, itu tadi tantangan dari luar ya, eksternal. Nah, tantangan berikutnya ini seringnya dari dalam nih. Perusahaan sukses dengan satu produk, terus nambah produk lain. Ya, lewat akuisisi atau bikin sendiri. Betul, kedengarannya kan bagus ya, ekspansi. Tapi ternyata nggak segampang itu kan. Bener, disinilah muncul yang namanya kelembaman atau inersia gitu. Tim sales ya mungkin lebih enak jual yang lama, yang udah mereka kuasai banget. Oh iya, udah hafal lah ya. Pelanggan juga gitu. Persepsinya mungkin masih, perusahaan ini kan yang jual produk A, sulit melihatnya sebagai penyedia rangkaian produk. Terus peran produk marketing gimana di sini? Nah, perannya strategis banget. Jangan sampai cuma reaktif, bikin materi buat tiap produk baru secara kepisah-pisah gitu. Loh, bukannya memang gitu ya? Tiap produk kan butuh materi sendiri. Butuh sih, tapi yang lebih penting lagi, ini kuncinya, adalah membingkai kenapa rangkaian produk ini secara keseluruhan itu ngasih solusi yang lebih baik buat pelanggan. Fokusnya di nilai solusinya. Paham. Jadi bukan sekedar daftar produk ya, tapi gabungannya itu menyelesaikan masalah apa gitu. Betul. Bagaimana gabungan produk itu mecahin masalah besar pelanggan, itu dulu yang diangkat. Sebelum ngomongin fitur produk A, B, C, jangan sampai jadi kayak daftar belanja produk aja. Oke, masuk akal. Perlu diingat juga ya, strategi GTM yang sukses buat produk pertama itu belum tentu loh cocok buat produk berikutnya. Apalagi kalau produknya hasil akuisisi, bisa jadi pasar atau pembelinya beda banget dinamikanya. Perlu dianalisis lagi secara mendalam. Wah, jadi tantangannya tuh menyatukan pesan dan strategi ya di tengah portofolio yang makin rame. Gimana caranya mastiin pesan ini fokus ke nilai solusi ya kalau produk nambah terus? PR penting ini. Terus, ada pergeseran ketiga juga yang menarik. Iya, ini pergeseran dari fokus jual produk, jadi jual solusi atau nilai berkelanjutan, yang dirancang khusus buat segmen pelanggan tertentu. Ini kayak level berikutnya dari poin tadi. Oh, lebih spesifik lagi ya? Bukan lagi soal produknya doang, tapi membangun nilai di sekitar kebutuhan segmen pasar itu. Contohnya gimana ya, biar lebih kebayang? Bisa jadi model langganan yang ngasih nilai tambah terus-menerus, atau lisensi akses tak terbatas buat portofolio produk yang gede.
Kayak model lisensi enterprise Microsoft gitulah. Oh, yang bayar sekian dapat akses banyak software itu ya? Nah iya, dengan bayar lisensi besar, pelanggan dapat akses ke banyak produk, termasuk yang baru. Ini kan cerdik ya, mendorong adopsi produk baru karena udah termasuk dalam paket solusi yang dibeli. Nah, di sini produk marketing perannya mendefinisikan dan ngomongin nilai yang lebih luas ini, yang lebih dari sekedar fitur produk A atau B. Paham, paham. Jadi ini mengubah model bisnisnya juga ya dari sekedar jual putus produk jadi hubungan jangka panjang berbasis nilai. Ini jadi mikir nih, apakah model bisnis Anda sedang bergerak ke arah sana? Menawarkan nilai berkelanjutan ke pelanggan inti bukan cuma jual unit produk? Jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita soal bab 30 ini, peran produk marketing di perusahaan matang, itu wah jauh lebih strategis ya daripada sekedar peluncuran produk. Jauh banget. Mereka itu kayak navigator kunci gitu ya pas perusahaan lagi hadapi perubahan besar, baik dari pasar atau dari dalam sendiri. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Apa tuh? Saat perusahaan Anda nanti merencanakan langkah besar berikutnya, entah itu produk baru, akuisisi, atau ubah model bisnis, coba perhatikan deh. Apakah diskusinya cuma soal fitur produk atau target penjualan aja? Biasanya sih fokus ke situ ya. Nah, atau apakah Anda juga secara serius ngebahas gimana produk marketing bisa secara strategis ngebentuk ulang persepsi pasar, nyelarasin semua upaya GTM, bahkan mungkin mendefinisikan ulang nilai yang Anda tawarkan? Semuanya demi tujuan jangka panjang perusahaan Anda. Ini pertanyaan penting banget sih buat mastiin relevansi ke depan.